wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Ini mohon maaf kalau ada suara-suara yang lewat ya. Ini Ibu nyari sinyal di mana-mana, ternyata yang penuh 4 garis sinyalnya di teras rumah gitu ya. Nah, jadi kalau ada suara-suara masuk dimaklumi aja. Nah, Pancasila ini sebetulnya Ibu sudah bikin OBS sesuai dengan training daring dari UAI 1 bulan yang lalu. Dosen-dosen diminta untuk membuat OBS dan diupload ke YouTube, kemudian link YouTube-nya disinkronisasi ke e-learning. Jadi sudah dibuat. Dan ini karena mengajar kelas milenial ya. Jadi silahkan kalau mau memberikan saran, terus terang dosen-dosennya ini belum pernah jadi YouTuber gitu ya. Dan dipaksa jadi YouTuber gitu ya, karena perkuliahan daring, tapi nggak apa-apa. Ini new challenge for us. Kita senang challenge-challenge yang baru, karena kalau tidak terpaksa kayak gini, kayaknya nggak akan bikin-bikin YouTube juga gitu ya. Nah, jadi silakan nanti tinggalkan komentar di situ, apakah pencahayaannya yang kurang bagus, atau suaranya kurang jelas gitu ya, untuk perbaikan ke depan gitu, karena nanti setiap pertemuan harus ada OBS-nya gitu. Nah, di S1 kita kenalan dulu ya. Saya S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jogja. Jadi lulus SMA langsung ke Jogja ya, merantau. Kemudian selesai S1 langsung melanjutkan ke S2 di Faculty of Law National University of Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia. Di 2 tahun di sana ya. Pulang dari Malaysia kemudian kembali lagi ke Indonesia mengajar di Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Banten. Setelah itu mengajar di Universitas Esa Unggul di Fakultas Hukum. Sekarang mengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia di Fakultas Hukum juga. Juga di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perkuliahan Pancasila ini seperti yang sudah Ibu pertanyakan ya di forum diskusi. Di sana mahasiswa harus menjawab seberapa pentingnya arti Pancasila, sehingga bahkan untuk tingkat perguruan tinggi pun mahasiswa mendapatkan mata kuliah Pancasila, padahal dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum itu belajar Pancasila, gitu ya. Tapi ini Ibu sudah 3 tahun mengajar Pancasila dan kewarganegaraan. Mata kuliah terpisah ya, Pancasila, terus ada kewarganegaraan. Di kelas itu, sebelum ada perkuliahan daring ya, di kelas, itu cukup terkejut juga di kelas, karena semua mahasiswa, nggak cuma satu yang nggak ngerti ya, nggak cuma 1 sampai 10, tapi semuanya, semua mahasiswa itu tidak mampu menjawab ketika Ibu mengajukan pertanyaan, misalnya ya, kenapa sila pertama dilambangkan dengan bintang? Nggak ada yang bisa jawab, gitu ya. Ada yang jawab mungkin karena bintang itu menerangi bumi, Bu. Pakai ada mungkinnya gitu ya. Terus, bukankah matahari juga menerangi bumi? Berarti bukan itu jawabannya gitu. Ya, kalau alasannya bintang itu menerangi bumi, maka dijadikan lambang dari sila pertama ya matahari adalah sumber kehidupan gitu. Dia tidak hanya menerangi bumi tapi juga menjadi sumber energi
buat manusia gitu ya. Kemudian ketika sudah Ibu tidak menjawab itu, nggak jawab. Kenapa lambang sila pertama itu bintang? Kemudian Ibu tanya lagi di kelas, kenapa warnanya kuning? Kenapa tidak merah? Kenapa tidak putih? Nggak ada juga yang bisa jawab. Gitu ya. Kemudian Ibu tanya lagi, kenapa latar belakangnya hitam? Nggak ada yang bisa jawab. Gitu ya. Nah, jadi dari situ menjadi pembahasan dosen-dosen PPKN, gitu, dan itu tidak hanya dialami oleh kelas Ibu. Dosen-dosen lain juga mengalami hal yang sama, gitu ya. Nah, untuk merangsang keingintahuan mahasiswa, akhirnya dijadikan tugas kelompok. Membahas dengan detail makna filosofis dan historis dari setiap lambang Pancasila. Ini harus tahu ini. Semua warga negara Indonesia ya. Kenapa harus tahu? Karena Pancasila ini ideologi negara. Ideologi kita bernegara. Gitu. Nah, ketika presentasi, ini Ibu masih mencari cara ya bagaimana dengan perkuliahan daring. Mahasiswa juga bisa presentasi gitu. Karena biasanya ilmu yang didapatkan dengan jalan mencari sendiri itu melekat di otak itu lebih lama. Dan dia terbiasa untuk menjelaskan kepada audiens. Karena di kelas dia presentasi kan. Dia presentasi dari kelompok 1 menjelaskan makna historis dan filosofis dari lambang bintang. Gitu. Nah, itu dia jelaskan ke teman-temannya, memakai bahasa baku ya tentu saja ya, karena ini akademisi, jadi menggunakan bahasa baku. Ini sulit juga rupanya untuk mahasiswa menggunakan bahasa baku, masih ada kalimat-kalimat yang pakai bahasa kekinian ya, pakai bahasa gaul gitu ya, nggak apa-apa. Bahasa gaul boleh digunakan di luar kelas, tapi kalau di kelas harus memakai bahasa baku gitu. Nah, jadi dari sini kami dosen PPKN itu mengambil kesimpulan bahwa pendidikan Pancasila dari mulai SD sampai SMU itu rupanya tidak melekat pada pikiran, apalagi hati di generasi yang sekarang. Nah, jadi tugas dosen PPKN itu adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Itu tujuannya ya, tujuan dari mata kuliah Pancasila itu menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Tidak ada ideologi yang lain. Sekaligus mendorong keingintahuan mahasiswa untuk mengetahui ideologi negaranya sendiri. Setiap negara punya ideologi negara, dan kita ideologi negaranya Pancasila. Kenapa harus ditanamkan rasa cinta tanah air, patriotisme, dan mengamalkan seluruh sila dalam Pancasila? Karena Pancasila ini diancam. Setiap dekade terancam keberadaannya oleh pihak-pihak warga negara Indonesia sendiri yang menganggap Pancasila itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bahkan yang terakhir, ada sebuah organisasi Islam yang tokohnya mengatakan bahwa ideologi Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Ini luar biasa kalau generasi muda yang terkena brainwash ini ya. Nah, ini bahaya sekali. Adalah sangat tidak benar. Mereka yang mengatakan bahwa ideologi Pancasila bertentangan dengan Al-Quran. Berhadapan sama saya. Saya jelaskan. Nah, justru nilai-nilai Pancasila itu diambil dari Al-Quran. Bukan dari kitab lain. Nah, ini sudah menjadi bahan kajian dari salah satu dosen Fakultas Hukum, namanya Dr. Foki Fuad Wasita Atmaja. Beliau menulis buku ini ya. Ini juga buku wajib ya untuk mata kuliah Pancasila. Ini bukunya seperti ini. Ini falsafah Pancasila. Kelihatan? Nanti Ibu foto dan Ibu kirim ke WA. Ya. Judulnya adalah Falsafah Pancasila, Epistemologi Keislaman Kebangsaan. Ini membuktikan bahwa butir-butir yang ada dalam Pancasila itu berasal dari Al-Quran. Panitia 9 yang merumuskan Pancasila, semuanya beragama Islam. Tetapi ingat, di Indonesia ini berlaku 6 agama resmi di Indonesia, tidak hanya Islam. Awal perumusan Pancasila itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi Allah yang Maha Esa. Tapi panitia 9 yang semuanya beragama Islam menyadari bahwa masyarakat Indonesia ini heterogen. Tidak hanya Islam yang diakui sebagai agama yang sah di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 secara tegas mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama. Jadi memang tidak tepat kalau di sila pertama menyebut salah satu Tuhan saja dari 6 agama resmi di Indonesia. Tidak merepresentatifkan bangsa Indonesia yang heterogen, baik dalam hal adat, budaya, maupun agama. Maka dengan berbesar hati Panitia 9 ini bersepakat untuk merubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa kali sidang. Nanti sudah Ibu upload filenya ya. Sejarah pembentukan Pancasila kalau tidak salah di pertemuan kedua atau ketiga ya, lupa Ibu tuh. Ya nanti Ibu cek lagi ya di learning. Nah, yang ingin Ibu sampaikan di sini bahwa mahasiswa harus sangat berhati-hati ketika ada pihak-pihak yang mendiskreditkan Pancasila. Apalagi kalau dibentur-benturkan dengan Al-Quran. Tapi tidak ada pihak-pihak yang membentur-benturkan Pancasila dengan Bible, misalnya. Atau dengan kitab Bhagavan, itu yang agama Hindu ya, lupa. Nah, itu. Selalunya dibenturkan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Pihak-pihak ini berusaha untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Dulu waktu tahun 1965, pihak-pihak yang tidak percaya Tuhan,
komunis ya, mau mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme. Ideologi komunisme ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena komunis tidak percaya Tuhan, tidak mengakui agama, dan yang sangat berbahaya, mereka memerangi orang-orang yang percaya Tuhan dan punya agama. Ini bahaya. Banyak sekali ideologi. Ada ideologi fasisme, komunisme, agnostik, macam-macam. Nah, generasi muda seperti kalian inilah yang jadi sasaran mereka. Kenapa? Karena generasi muda ini senang perubahan, mengidolakan kebebasan, menuntut pembaharuan. Itu. Dan kebanyakan tidak suka dengan aturan-aturan. Sedangkan agama penuh berisi dengan aturan. Aturan bagaimana memperlakukan tetangga, aturan bagaimana memperlakukan pasangan hidup, aturan bagaimana memperlakukan anak. Banyak aturannya. Gitu ya. Makanya komunis nggak senang kok hidup banyak aturannya gitu. Padahal aturan itu dibuat supaya tertib dan tidak melanggar hak orang lain. Gitu ya. Kalau di Fakultas Hukum, hukum itu artinya adalah hak dan kewajiban. Tidak ada hak yang tidak terbatas. Hak dibatasi oleh kewajiban terhadap orang lain. Gitu ya. Nah, kenapa sila ketuhanan yang Maha Esa ini kok letaknya di atas? Bukan di nomor 5. Dalam perumusan awal-awal, itu ketuhanan Maha Esa itu di bawah. Jadi ada beberapa ada beberapa rancangan Pancasila ya dari masing-masing panitia 9. Insinyur Soekarno merumuskan Pancasila, Muhammad Yamin merumuskan Pancasila, Bung Hatta merumuskan Pancasila gitu ya. Masing-masing merumuskan Pancasila. Dan masing-masing berbeda. Ini orang-orang Indonesia yang sangat-sangat cerdas, ya orang-orang cerdas berkumpul, berbeda pendapat. Tapi kalau orang cerdas berkumpul dan berbeda pendapat, hasil akhirnya adalah sebuah mahakarya. Tapi kalau orang-orang yang merasa cerdas berkumpul, hasilnya adalah debat kusir. Itu bedanya gitu. Antara cerdas dengan merasa cerdas gitu ya. Dan ini founding fathers kita, orang-orang yang jenius di masanya, berkumpul, berbeda pendapat, merumuskan Pancasila, berdebat, yang muncul adalah sebuah ideologi negara yang diancam dari satu dekade ke dekade lainnya. Karena itu, kemudian 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila ini sakti. Mau dirubah sana, rubah sini, mau diganti. Tidak bisa. Nah, banyak sekali buku-buku Pancasila ya. Ini ada yang dari Dr. Poki Fuad, dosen Fakultas Hukum. Nanti akan saya Ibu akan berikan kontak personnya di WA group, gitu ya. Di masa pandemi ini sangat tidak disarankan untuk pergi ke toko buku ya. Di mana toko buku itu kan ada di pusat perbelanjaan dan itu kan ada kerumunan ya. Dan kita tahu bahwa wabah pandemik COVID-19 ini semakin meningkat sehingga Gubernur DKI Jakarta
berkoordinasi dengan provinsi lain yang berbatasan dengan Jakarta, contoh Banten, Ibu di Banten tinggalnya, berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat gitu ya, itu bersepakat untuk meneruskan PSBB. Jadi sangat tidak disarankan untuk pergi ke toko buku, meskipun tujuannya untuk menuntut ilmu ya, mencari buku gitu. Nah, jadi nanti penerbit yang akan mengirimkan langsung. Tuh. Ada beberapa, banyak sekali ya, nih Pancasila juga, ini juga. Tuh. Nah, kenapa Ibu menyarankan ini? Yang pertama karena dia ditulis oleh dosen Fakultas Hukum Al-Azhar Indonesia. Yang kedua, Dr. Foky Fuad ini dia ketua Fornika. Fornika ini Forum Nilai-Nilai Kebangsaan. Ibu juga masuk jadi anggota di dalamnya. Dan Ibu mendapatkan pesan dari penulisnya langsung. Penulisnya tidak ridho dunia akhirat kalau mahasiswa membeli buku bajakan. Ya, buku bajakan itu ada banyak, di Tokopedia juga banyak tuh buku bajakan. Nah, kenapa? Yang pertama, karena membeli buku bajakan melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 113, di mana setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Ini ada di sini, tiap buku pasti ada ininya. Peringatan pelanggaran hak cipta. Ya, hati-hati. Ini Pak Foky ini dia salah satu lawyer yang pemegang lisensi praktek pelanggaran hak kekayaan intelektual se-Asia Tenggara. Nah, ini sudah siap-siap Pak Foky ini mau mengajukan somasi kepada beberapa pelaku yang membajak bukunya. Gitu ya. Jadi, kalau di semester yang lalu, mahasiswa yang kedapatan membeli buku bajakan di list namanya supaya nanti bisa jadi saksi di pengadilan. Kalau Pak Foky mengajukan gugatan perdata nanti, gitu ya. Nah itu jadi jangan beli buku bajakan. Yang pertama karena melanggar undang-undang, melanggar hukum negara. Yang kedua melanggar hukum agama. Di mana? Memang di Al-Quran tidak dicantumkan mengenai pelanggaran undang-undang hak cipta, tetapi hasil ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI nomor 1 tahun 2005 mengatakan dengan tegas bahwa umat Islam dilarang menggunakan, membeli, menyebarkan, memperbanyak sebuah karya cipta tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Jadi ulama-ulama kita melalui organisasi MUI sudah mengeluarkan fatwa ya, bahwa menggunakan, menyebarkan, memperbanyak, mengumumkan benda-benda yang dilindungi oleh hak cipta itu haram hukumnya. Jadi kita tidak mau dalam menuntut ilmu menggunakan barang-barang yang haram ya, termasuk buku. Nah ini saya mohon maaf dulu, sebetulnya ini kalau dari SOP mengajar ini saya terlupa membaca doa ya, karena ini kampus Islam. Ya sebetulnya saya ngajar juga di kampus yang mahasiswanya kebanyakan non-Islam ya. Saya pun berdoa juga. Jadi saya berdoa dulu nih ya. Ini seperti kita makan lupa baca bismillah ya. Nah kita berdoa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu artinya? Yang tahu artinya boleh di-unmute. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini ya, siap. Siapa namanya? Muhammad Fajri. Siap. Ayo, Muhammad Fajri. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Iya. Alhamdulillah. Ya, ada yang tahu artinya. Semester yang lalu satu pun mahasiswa tidak ada yang tahu artinya. Ya, sedih saya ya. Nah, itu artinya ya. Ya Allah, sungguh hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, serta amalan yang diterima. Jadi dari awal perkuliahan tadi, hingga akhir kita minta 3 hal itu sama Allah. Ilmu yang bermanfaat ya Allah, tolong. Artinya apa? Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, saya berlindung dari menyampaikan ilmu yang tidak bermanfaat kepada mahasiswa. Apakah mungkin dosen menyampaikan ilmu yang tidak bermanfaat? Sangat mungkin, apalagi di Fakultas Hukum. Saya cerita sedikit apa ilmu yang tidak bermanfaat untuk disampaikan ya. Saya ngajar mata kuliah hukum jaminan. Hukum jaminan itu adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dengan debitur. Jadi saya ngajarin mahasiswa itu berhutang. Tidak cukup sampai di situ, berhutang dengan bunga. Itu kan ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran. Saya ngajarin mahasiswa belajar hak tanggungan, hak hipotek, fidusia, dan gadai. Mahasiswa mungkin tidak familiar dengan hak tanggungan, hipotek, dan gadai ya. Dan fidusia. Fidusia pasti familiar. Gadai paling tidak yang populer ya. Jadi fidusia itu contoh yang paling sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari itu, oh alhamdulillah tidak ada time limit. Nah, adalah leasing. Gitu ya. Kalau gadai, satu-satunya perum pegadaian yang diakui oleh pemerintah itu adalah perum pegadaian ya. Lembaga gadai yang satu-satunya diakui oleh pemerintah adalah perum pegadaian. Nah, saya ngajar itu. Mengajari mahasiswa melakukan riba. Padahal jelas riba diperangi Allah dan Rasulullah. Ya, itu ilmu yang kalau kita lihat dengan kacamata kasar, ilmunya nggak bermanfaat. Ngapain Bu Niza ngajarin mahasiswa terlibat riba? Dan riba ini kan diperangi Allah. Gitu ya. Ya astagfirullahalazim, dulu saya juga pelaku riba, gitu ya, dulu. Berusaha lepas dari riba dengan susah payah mulai dari nol lagi. Semua harta dihancurkan Allah, harta riba sudah dihancurkan Allah semua, diganti Allah dengan yang jauh dari riba. Dan sekarang saya adalah pejuang, berjuang supaya orang lain keluar dari riba. Dengan cara apa? Dengan merubah perspektif dan cara mengajar saya di hukum jaminan. Bayangkan aja, namanya aja hukum jaminan gitu. Ya. Apa akibat hukumnya kalau debitur tidak
membayar tepat waktu. Apa upaya hukum yang bisa dilakukan debitur kalau kreditur merongrong debitur supaya cepat membayar, padahal debitur sudah tidak dalam kemampuan untuk membayar pinjamannya, gitu ya. Nah, jadi tidak semua ilmu itu bermanfaat, tapi ketika kita gunakan ilmu itu untuk menolong orang lain, insya Allah jadi bermanfaat. Ya, contohnya misalnya saya memberikan solusi hukum supaya debitur bank ketika dia tidak sanggup membayar pinjaman. Itu kalau pinjaman ke bank kemudian terlambat membayar, itu kan kena denda. Kalau tepat waktu membayar, kena bunga. Kalau mau membayar sebelum jatuh tempo, kena penalti. Jadi apapun yang dilakukan oleh debitur, merugikan dia sendiri kan. Bayangkan tuh, tepat waktu membayar, kena bunga. Terlambat membayar, kena denda. Membayar sebelum jatuh tempo, kena penalti. Apa semua jadi debitur. Mengajukan permohonan pinjaman ke bank 400 juta. Agunan yang disodorkan harus senilai lebih tinggi separuh dari jumlah pinjaman. Jadi kalau pinjamannya 400, nilai agunannya harus 600. Bu, maaf Bu, Aden Saidina Yang nggak bisa diterima masuk bukan ke Zoom. 400. Oh iya. Tapi ini direkam kan ya? Nanti Ya, Bu. bisa lihat rekamannya ya. Nah, Ya. okay. Ya. Dan saya juga minta rekamannya ya untuk laporan ke Mas Wisnu ya. Karena ini tidak nge-link sama admin UAI, jadi nggak terrekod di sana. Nah, kalau pinjamannya 400 juta, nanti dipotong 30% sama bank. Yang diterima cuman 400, 30% berarti 100, kira-kira yang diterima 300-an ya, 300 juta. Tapi bayarnya dengan bunga dan lain-lain itu hampir 700. Itu luar biasa ya. Jadi saya sekarang perspektifnya adalah membantu orang untuk keluar dari jerat hutang bank. Alhamdulillah ya, mereka yang terlilit hutang oleh pihak bank itu dengan peraturan Bank Indonesia yang baru itu kalau debiturnya dalam keadaan tidak mampu membayar ya, misalnya pilot, perusahaannya pilot atau dia kena pemutusan hubungan kerja, itu bisa mengajukan permohonan untuk dihapus denda dan bunga. Jadi yang dibayar tinggal hutang pokok. Dan hutang pokoknya itu bisa dicicil. Nah, disitulah Ibu memotivasi mahasiswa Fakultas Hukum untuk belajar hukum jaminan dengan tujuan untuk membantu orang lain. Nah, jadi kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita nanti akan bahas juga di sini falsafah ideologi lain selain Pancasila banyak. Yang terbaru ideologi khilafah ya, yang digaung-gaungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Ya, kemudian organisasinya dibubarkan oleh presiden ya. Nah, itu. Karena salah satu tokohnya, saya dengar orasinya ya di YouTube, itu bilang bahwa Pancasila
bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Wah, itu berarti tahu sejarah Pancasila, ya. Kemudian perlu Ibu sampaikan juga tertib berpakaian ya. Tertib berpakaiannya sama seperti kuliah bukan daring. Jadi kalau lihat banner di UAI itu pakaiannya harus rapi, sopan, bersih dan menutup aurat. Bahkan ada gambarnya ya. Tidak boleh pakai sendal. Nah, ini karena Zoom bawahnya nggak kelihatan, ya udahlah gitu ya. Terserah aja lah gitu ya. Tapi kalau yang muncul di Zoom-nya harus sopan, rapi, menutup aurat gitu ya. Nah, kemudian RPS-nya sudah Ibu upload di e-learning, jadi bisa dipelajari. Daftar pustakanya juga sudah ada di e-learning, tapi banyak sekali kalau ikut daftar pustaka. Untuk Pancasila cukup ini aja, buku pegangannya, gitu ya, ini saja. Sebetulnya ada lagi ya, spiritualisme Pancasila. Tapi nggak apa-apa, ini dulu deh, ini dulu ya, ini aja Bu. Untuk 1 semester Ibu rasa sudah cukup ya, karena nanti juga masih ada tugas-tugas yang lain. Nggak banyak, tidak banyak, tapi ada tugas yang lain. Nah, Ibu rasa mahasiswa sudah diberitahu bahwa komponen penilaian itu adalah UTS, UAS, tugas, dan absensi, kehadiran mahasiswa. Nah, ini dalam keadaan normal sebelum pandemi. Setelah pandemi, karena perkuliahannya daring, tetap UTS tetap jadi komponen penilaian. Absensinya tetap jadi komponen penilaian. Tugas juga, hanya saja metodenya jadi beda. Untuk absensi, ini nanti dinilai dari jawaban mahasiswa di forum. Jadi di forum mahasiswa harus menjawab apa yang ditanyakan di situ. Boleh juga menanggapi dari mahasiswa yang lainnya. Jadi tidak harus dalam bentuk jawaban sendiri. Bisa juga menanggapi. Bisa juga membuat pernyataan di forum. Absensi mahasiswa karena perkuliahan dengan Zoom ini oleh UAI ditetapkan 3 kali live session dalam 1 semester. Artinya pertemuan pertama sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, maka perkuliahan kehadiran yang selanjutnya itu nanti dihitung dari subscribe, like, and comment di OBS. Nah, jadi Ibu berencana untuk membuat, karena ini baru semester ini ya diterapkan, Ibu akan ke depan akan membuat absensi dengan kolom-kolom gitu ya. Siapa yang sudah subscribe, siapa yang hanya like, tidak subscribe, hanya komen gitu. Atau siapa yang belum jawab pertanyaan di forum, yang belum membuat pernyataan, yang belum menanggapi. Nah, itu nanti seperti itu. Memang lebih rumit ya dibandingkan kalau kita tatap muka. Kalau tatap muka selesai semua, gitu ya, nggak usah subscribe, nggak usah macam-macam. Tapi ya apapun itu tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ini dosen-dosennya juga semangat loh menuntut ilmu ya. Kita training pakai online, workshop pakai online, loka karya pakai online. Kadang ketika workshop sinyalnya, the signal is gone gitu ya. Kita nggak dapat materi full gitu. Nah, itulah tantangannya. Tapi apapun itu jangan kalah sama COVID. Para penuntut ilmu ini dilindungi sama Allah. Langsung protection from Allah. Seperti tadi ya awal-awalnya kan sinyalnya begini, sinyalnya begitu, tapi nggak menyerah. Jangan menyerah sama
wabah. Menuntut ilmu harus tetap jalan. Ini amal ibadah kita. Yang dalam doa tadi amalannya kita mohon supaya diterima. Gimana supaya diterima? Ikhlas. Itu salah satunya ikhlas dan menggunakan barang-barang yang halal ketika berproses ingin amalannya diterima. Ya. Kok susah banget ya Bu Niza? Oh iya, surga itu mahal. Gak semua orang bisa ke surga ya, ada syarat-syaratnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali mengenai sistem perkuliahannya, atau sistem penilaian, atau daftar referensi? Silakan. Atau masih proses loading, bingung semua, gimana? Sudah jelas? Oh ya, Ibu mau tanya dulu, ini sudah kesepakatan ya? Ada yang mau ditanya? Silakan. Nggak ada? Ya, biasanya pertemuan pertama memang nggak ada pertanyaan. Ya, silakan. Siapa namanya? Zakaria. Ya. Ya. Oh, belum ada ya. Tapi RPS sudah ada ya? Ya. Di RPS itu biasanya ada daftar pustaka. Oh iya. Ya, literatur. Oh iya, sama-sama. Itu literaturnya banyak, tapi yang Ibu rasa memenuhi semua RPS-nya itu ya ini ya, Dasar Pancasila tuh. Udah sesuai sama RPS. Gitu. Mungkin ada beberapa yang tidak di-mention di buku ini, nggak masalah nanti Ibu mention di PPT-nya, di file. Gitu ya. Jadi mahasiswa dapat materinya lengkap dan utuh. Memang agak berbeda dengan tatap muka ya, tapi tidak terlalu jauh. Kita dosen-dosen berusaha kompetensi akhir mahasiswa di setiap mata kuliah itu harus sama dengan kompetensi akhir mahasiswa ketika kuliahnya offline gitu. Gitu ya. Nah, jadi masukan-masukan, saran-saran dari mahasiswa kami sangat perlukan supaya perkuliahannya maksimal. Ya. Jadi kalau bermasalah dengan teknis perkuliahan atau substansi perkuliahan, ngomong aja. Kalau teknisnya ke PKSI ya, Biro IT UI ya. Itu. Nah, ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada, Ibu mau tanya ketua kelasnya siapa, sudah diputuskan atau belum? Ketua kelas? Belum ada? Saya, Bu. Nikita, ketua kelas ya? Ya, ya baik. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang misalnya Ibu tidak bisa memberikan materi atau e-learningnya bermasalah atau mahasiswa kemudian kesulitan untuk login ke e-learning, nanti bisa ke ketua kelas dan ketua kelas bisa menyampaikan ke Biro PKSI. Jadi tidak satu-satu mahasiswa menyampaikan ya, karena nanti PKSI-nya bingung ya. Nanti biar koordinator kelas yang menyampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Oh, absen. Absennya tolong bagaimana ini ya? Absennya untuk sementara Ibu belum bikin kolom-kolom absensinya. Untuk sementara ketua kelas tolong di absen kawan-kawannya yang hadir pada Zoom hari ini, kemudian kirimkan ke Ibu.
nanti akan Ibu sampaikan ke Mas Wisnu, gitu ya. Baik, Ibu akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, izin live meeting ya. Ya, Bu. Jangan yang live dulu, mendingan tulis deh namanya. Ya, Bu. Absen di chat. Siti Maimunah jangan lupa. Gua ganti nama dulu anjir. Nama Chat gua menteri mendingan. anjir. Ngawur, Di chat dah. Gue bisa sulap. Cemen. Ganti nama lu, ganti nama. Bacot aja, rajib bacot. Nama gua Mas. Tadi tukang roti rusuh banget tadi.